Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain, amin ya rabbal alamin. Qauluhu fawaqa'ani ayyakuna kitab al-Bukhari. Fawaqa'a mongko tumiba li kedue ingsun ay waqa'a bin nafsi ayyakuna ing yento apa ayyakuna fawaqa'a mongko tumiba li mari ingsun apa ayyakuna yento ana apa ikilah kitaban ana iku kitab al-Bukhari, kitab Sahih al-Bukhari. Likaumi krana anane kitab al-Bukhari ana iku min ashabiha setengah saking luwe sahih kutubul hadis. Walikaulihi lan krana anane Imam al-Bukhari, walikaulihi lan krana anane Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, rahimah muga-muga melasi ing Imam al-Bukhari sapa Allah Gusti Allah ta'ala kali maulu sapa Allah iku kana ana sapa Imam al-Bukhari ana iku minas sholihina setengah saking pira-pira wong kang saleh-saleh kabeh. Wa kana man ana sapa Imam al-Bukhari ana iku mujabat dakwati wong kang disembadani dongane. Iku mujabat dakwati wong kang disembadani dongane wa ta'alan dongaake sapa Imam Bukhari li qari'ihi ketuwe wong kang maca kitab al-Bukhari. Dan kita cari di bawah qauluhu al-Bukhari wa ismuhu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardasdah Bilhadi waslan wawafat. Itu nama asli dari siapa? Imam al-Bukhari. Cari di qauluhu di bawah. Karena aku buta tabi'in, bapaknya seorang tabi'in wa qada min ba'di sahabat. Beliau mengambil dari sebagian sahabat. Wal Mughirah kana minal majusi, sedangkan Al-Mughirah ini termasuk sebagian orang Majusi, tapi Pak aslama wa hasuna islamuhu, akan tetapi masuk Islam dan menjadi seorang muslim yang baik. Wa kana min akabir tabi'in, dan termasuk sebagian pembesar-pembesar dari tabi'in. Wa bardasbah maknahu az-zarra. Bardasbah maknanya adalah az-zarra, apa? Petani. Fil lughatil farisiyah, menurut lughat versi Persia. Wa mata kafiron, mati dalam keadaan kafir. Wa kana aziman fi qaumihi, dan beliau termasuk pembesar di kaumnya. Jadi kemarin disebutkan bahwa Kiai Musonef mempunyai sebuah gagasan. Satu, dilandasi karena begitu besar fadilah orang yang meriwayatkan atau menjaga hadis. Kemudian juga melihat animo masyarakat dalam mempelajari ilmu hadis ini sangat minim, karena
kitabnya banyak, sanadnya juga panjang, maka beliau mempunyai sebuah ide, mempunyai sebuah gagasan untuk mengambil dari sebagian dari beberapa kitab-kitab hadis yang sahih ini, diambillah satu kitab. Setelah diambil, kemudian diringkas, diambil dari kitab tersebut beberapa hadis sesuai dengan kebutuhan. Kemudian setelah diambil beberapa hadis, kemudian sanadnya diringkas, yang disebutkan hanya rawi pokoknya saja, dengan tujuan agar hadis ini mudah dihafalkan dan mendapatkan banyak faedah insya Allah. Kalau mungkin seseorang menghafal satu hadis berikut rawinya secara sempurna, untuk menghafalkan satu hadis itu mungkin butuh sehari, 2 hari, bahkan satu minggu hafal hadis sakrawi ini. Nah, akan tetapi kalau dalam 1 minggu kang boleh wong sing cuma menghafalkan rawi pokoknya saja, mungkin bisa menghafal puluhan bahkan ratusan hadis. Maka watak suruh al-faidatu biha insya Allah. Nah, setelah itu pilihan beliau jatuh kepada kitabnya Imam Bukhari yang disebut dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Kenapa demikian? Karena kitab Sahih Al-Bukhari ini termasuk kitab hadis yang paling sahih. Bahkan ada sebuah makalah kemarin disampaikan, asahul kutub ba'dal Quran Sahihul Bukhari. Sahihnya kitab setelah Al-Quran itu adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Likaunihi min ashab, ya, alasan beliau memilih kitab Imam Al-Bukhari karena kitab beliau adalah kitab yang paling sahih. Wa likaunihi rahimahullahu ta'ala kana minas sholihin. Alasan beliau yang berikutnya adalah karena Imam Al-Bukhari adalah termasuk orang-orang yang soleh. Jadi kita cari qauluhu di bawahnya. Qauluhu kana minas sholihin ay al-kamilina fis sholati. Kenapa yang dipilih kitabnya Imam Al-Bukhari? Karena Imam Bukhari adalah orang yang soleh. Solehnya bukan solehan, tapi soleh al-kamilina fis sholat, benar-benar nomor sempurna kesolehannya. Qul wa dhabiruhu a'idun al-Bukhari. Karena kita baca terusnya. Wulida bi Bukhara yaumul Jum'at ba'da shalat. Beliau dilahirkan di tanah Bukhara pada hari Jumat ba'da shalat. Salah sa'afrata qalat min Syawal, pada tanggal berapa ini? 13 bulan Syawal, sanata arba'in wa tis'ina wa mi'atin, pada tahun 194 Hijriah. Bukhara itu kalau nggak salah daerah Uzbek. Qaul bi maqid dal hadis fi silarihi wa huwa ibnu asri sinina. Beliau sudah terilhami untuk menghafalkan hadis sejak masa kecil, ketika beliau masih berusia berapa? 10 tahun. Wa kataba an suyufin kasiratin, beliau menulis hadis dari beberapa guru yang banyak. Faqala, beliau berkata, katabtu an alfin wa samanina rajulan, aku menulis hadis ini dari berapa? 1080 rajulan, seorang nama yang alim. Jadi menulis hadis ini dari 1080 orang yang alim, laisa fihi illa sahiban hadis, yang dimana 1080 ini tiada lain beliau adalah orang-orang yang ahli hadis. Kulluhum yaqulu. Jadi mengaji itu
Tidak harus si A saja, si B saja, tapi dari berbagai macam guru. Beliau di sini sampai berapa 1080 guru yang semuanya adalah ahli hadis. Kulluhum yaqulu, semuanya gurunya mengatakan al imanu qaulun wa amalun wa yazidu wa yanqusu. Iman itu berupa ucapan, perbuatan, wa yazidu wa yanqusu, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Warwa anhu rijalun kasiruna. Kemudian orang yang meriwayatkan dari Imam Bukhari ini jumlahnya banyak sekali. Nahu mi'ati alfin aw yazidun aw yanqusun. Kurang lebihnya berapa nih? 100.000 orang yang meriwayatkan dari beliau. Aw yazidun, atau bahkan tambah dari berapa nih? 100.000. Aw yanqusun, utawa bisa kurang dari 100.000. Wa adzamahu al-ulama yang tertakdim. Beliau sangat dihormati oleh para ulama. Ulama-ulama sangat menghormati beliau. Hatta inna musliman sahibal hadis, sehingga ketika Imam Muslim sahibal hadis, yang ahli hadis, ulama dakhala alaihi yusallim alaihi, ketika masuk ke rumahnya beliau mengucapkan salam wa yaqulahu da'ni abdul rijlaka. Ketika berkunjung ke rumahnya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim ya, da'ni abdul rijlaika, biarkan aku mencium kedua kakimu ya tabibal hadis fi ilalihi wa ya ustadzal asatiri. Jadi beliau memohon kepada Imam Bukhari agar diberi izin, biarkan aku mencium kedua kakimu. Wa ya sayyidal muhaddisin, wahai pimpinan orang-orang ahli hadis. Qila kana yahfadhu wa huwa sabiyun sab'ina alfi hadisin sardan. Beliau itu diriwayatkan, ada yang mengatakan beliau ketika masih kecil sudah hafal hadis sebanyak 70.000 hadis. Kita hafal berapa kira-kira? Hafal nomor paling talabul ilmi kali betul apa meneh? Innamal a'malu binniyat. Nah ini masih kecil saja hafal hadisnya berapa? 70.000 hadis. Wa kana yaqulu fil kitab marratan wahidatan fa yahfazu ma fihi min aqdin wahidatin. Artinya beliau ini ketika melihat kitab sekali saja, maka beliau hafal apa yang ada di dalam kitab itu pada pandangan yang pertama. Ya wasidok sebisanya tadi pun apa? Itu sinten Imam Bukhari. Wa kana yaqtimu fi Ramadan kulla yawmin khatmatan. Beliau dalam satu hari di setiap bulan Ramadan khatam Al-Quran satu kali. Wa yaqumu ba'da tarawih kul salasilayain bi khatmatin. Beliau kemudian setelah melakukan salat tarawih qiyamul lail 3 hari khatam Al-Quran. Berarti satu harinya berapa? 10 juz. Setiap qiyamul lail 10 juz. Bahkan yusalli fi waqti sahuri salasa asra raka'atan. Beliau di saat waktu sahur sholat berapa ini? 13 rakaat. Raka'atain sunnatul wudu. 13 itu apa? Yang 2 sunnatul wudu, wa ihda asrata witron. Kemudian 11-nya adalah sholat witir. Jadi jumlah itu 13.
pun wa kana mujabat da'wati pun kalau wa kana mujabat da'wati faqad ujibat da'watuhu fi nafsihi dungane Nabi sinendhi Imam Al-Bukhari mandi kang gawa dhewe fa innahu lamma kharaja min Baghdad ya diceritakan ketika beliau keluar dari kota Baghdad di usulil mihnati fiha bi mas'alati khalqil Quran ketika di dalam kota Baghdad terjadi fitnah cobaan di sana tentang masalah Al-Quran. Fa'arada adiyah ila Samarqandi kemudian beliau berkeinginan untuk pergi menuju Samarqand. Falamma balagha fastanak wa hiya qaryatun ala farsahaini min Samarqandi. Belum sampai beliau di daerah Samarqand, baru di daerah yang bernama Fastanak, yaitu satu desa kurang lebih 2 farsakh dari Samarqand. Balaghahu annahu iftatana ahli Samarqand fi dukulihi. Dan ini ceritanya sinten Imam Al-Bukhari. Jadi belum sampai di daerah Samarkand, baru di daerah Fastanak, yaitu satu desa kurang 2 farsakh dari daerah Samarkand. Iftatana ahlu Samarkand bihi dukulihi. Penduduk daerah Samarkand ini terjadi pro dan kontra. Apa? Faqaumun yuriduna dukulahu wa qaumun yakrahuna dzalika. Sebagian ada yang menginginkan kehadiran beliau, sebagian lagi ada yang menolak. Jadi pro dan kontra, ada yang menerima dan ada yang menolak. Ada yang menerima, ada yang menolak. Husain faqama biya hatta injala al-amru. Akhirnya beliau tidak jadi langsung masuk di Samarkand. Beliau mungkin di daerah Fastanak. Hatta injala al-amru, sampai masalah ini menjadi terang. Apakah boleh masuk atau tidak? Fadhajara lailatan fada'a wa qad faraqa min salatil lail. Kemudian di tengah malam beliau tahajud, kemudian ketika setelah selesai salat malam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allahumma dhaqat alayya al-ardu bima rahabat faqbidni ilaika famata fi dzalika syahri. Nah, niki bareng ngoten beliau matur kali Gusti Allah, dhaqat alayya al-ardu bima rahabat faqbidni ilaika. Cara intine nyuwun ndonga nyuwun kali Gusti Allah supaya diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Njaluk reja. Sebab melihat keadaan yang semacam itu. Famata fi dzalika syahri. Kemudian beliau meninggal di bulan tersebut sanata sittin wa khamsina wa mi'ataini. Pada tahun berapa niku? 256 Hijriah. Wa umurhu isnatani wa sittuna sanatan. Umur beliau 62 tahun. Fa'in qulta, ketika kau berkata, kaifa istajar ad-du'a bil mauti wa qad kharraja huwa fi sahibihi. Cara gampangnya ngeten. Kenapa beliau berdoa meminta meninggal? Kasarane nyuwun sedo kalian Gusti Allah wa qad kharraja huwa fi sahibihi. Sedangkan beliau meriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari-nya, meriwayatkan ngeten, la yatamannayanna ahadukum al-mauta li dharrin nazala bihi. Janganlah salah satu di antara kalian berharap datangnya kematian karena adanya madarat yang menimpa kepada dirinya. Padahal beliau meriwayatkan hadis ini, yang dimana hadis itu tidak boleh seseorang ketika tertimpa musibah kemudian meminta kepada Allah
nyuwun pejah kalian Gusti Allah. Lah kok beliau meminta mati kepada Allah, seakan-akan bertolak belakang dengan hadis yang beliau riwayatkan sendiri. Qultu, tak jawabnya tadi, innal murada bid-dharri ad-darara ad-dunyawi. Yang dimaksud darar di atas yang ada di dalam hadis, artinya nopo? Ketidakbolehan meminta mati itu ketika bencana yang dimaksud adalah bencana yang bersifat duniawi, kehilangan bondo. Pokoknya buah liyane apa, contohnya kehilangan bondo, kehilangan apa sing bersifat duniawi. Nah, yang tidak boleh itu bencana-bencana yang bersifat duniawi. Sementara bencana yang menimpa beliau bukan yang bersifat duniawi, jadi tidak bertentangan. Wa amma idza nazala bihi dararun diniyun fa innahu yajuzu tamanniyuhu khaufan min tadarrukil khalalidin. Adapun apabila yang datang adalah bencana yang bersifat agama, maka boleh meminta niki berharap datangnya kematian karena takut nanti justru mendatangkan cacat pada agama. Terus walamma dufina fa min qabrihi ra'ihatul ghaliyah atyabu minal miski. Nah, ketika beliau meminta mati kepada Allah dan diijabahi dening Gusti Allah, tadi makane mau Imam Bukhari itu dungane mandi didongakno niki dijelasno mandi kanggo awake sampai njaluk mati disembadangi dening Gusti Allah. Lah niki wal madufina fa min qabrihi ra'ihatul ghalibah. Ketika beliau dimakamkan, dari kuburnya semerbak bau yang sangat wangi, gondo sangat wangi menyebar dari makbar beliau. Diwau terus atyabu minal miski, yang dimana wanginya lebih wangi daripada minyak misk. Wastamarat ayyaman kasiratan hatta tawatara dzalika inda jami'i ahli biladi. Kejadian hal itu berlangsung dalam beberapa hari. Jadi pirang-pirang dino gondo wangi ini kok bisa semerbak tok dindi, sehingga cerita ini akhirnya bersambung mutawatir dari satu orang ke orang yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Ada yang namanya Imam Bukhari meminta mati, terus napa niku pecah makbaroi wangi semerbak. Wa kana yaqulu fi kulli yawmin luzataini, yang dimangan ya dua buah luz iku mawon. Wa kana umuhu mujabat dakwati aidan. Pokoknya dimaknani besok lek paham dhewe ngoten nggih. Nah, wa kana umuhu mujabat dakwati aidan. Ibunya juga mandi dungane padha ae. Ibu emang didungane, Imam Bukhari yo mandi dungane. Terus iki wa kana al-Bukhari qad dhahaba basaruhu wa basariyun. Diceritakan Imam Al-Bukhari ini pernah kehilangan penglihatannya di saat masih kecil. Di saat masih kecil kehilangan apa nih? Penglihatan. Fara'at ummuhu Ibrahim al-Khalil alaihi salam alaihi salatu wassalam fil manami. Akhirnya ibunya bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam mimpinya. Bertemu dengan siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam mimpi. Faqala ya hadhihi qad raddallahu ala ibnika basarahu likasrati du'atika au baqaika fa asbaha basira. Di dalam mimpi itu Nabi Ibrahim berkata, wahai ibu, Allah telah mengembalikan penglihatan putramu karena banyaknya doa yang kau panjatkan atau karena banyaknya tangisanmu
kepada Allah Subhanahu wa taala. Goro-goro jenengan niku kathah angsale ndonga kalih Gusti Allah, jenengan kathah nangis nyuwun kalih Gusti Allah, sakniki Allah mengembalikan penglihatan putra Fa'as basiran. Maka di saat ibunya namun ini bermimpi di malam hari, di pagi hari beliau mendapatkan Imam Bukhari ini sudah bisa melihat kembali. Loh, ini mau cerita insiden sedikit tentang Imam Al-Bukhari. Wada'a liqari'ihi, aida'a Al-Bukhari liqari'i kitabi, artinya di samping beliau adalah orang yang banget solahe, sempurna solahe, mandi dongone, ibu ya mandi dongane. Lah wong sing mandi dongone kaya ngono, wong sing soleh kaya ngono, wada'a liqari'ihi, mendoakan bagi mereka yang mau membaca kitabnya beliau. Alhamdulillah. Inilah yang kemudian menjadikan musonef terobsesi untuk memilih kitab Sahih Al-Bukhari, kemudian mengambil atau meringkas, mengambil beberapa hadis dari kitab tersebut sesuai dengan kebutuhan. Waqad qala li man laqaituhu min al-qudati. Waqad qala teman-teman ngendika, ayo gimana nih Malik? Waqad qala teman-teman ngendika li maring ingsun. Sapa sing ngendika, sapa man wong lapai tukang ketemu sapa ingsun hu iman minal qudati rupane pira-pira qadi alladzina kang ono iku tetep lambung ketuwe alladzina apa al-ma'rifatu pengetahuan, apa al-ma'rifatu pengetahuan, bariklah tulang udalan, aman, oke. Aman nyeritaan sangka wong latia kang ketemu sapa siman minasada dirupani pira-pira bendoro al-muqarri kang den kukuhake, al-muqarri kang den kukuhake sapa lahum as-sadat, sapa lahum as-sadat bil fadli kelawan keutamaan, dan telah berkata kepadaku orang yang aku temui, yaitu mereka para qadhi yang dikenal ahli ma'rifat, pengetahuannya luas, wariflatu dan malang-malang buana. Jadi udut-udut yang alim dan yang sudah malang-malang buana mencari ilmu dari satu negara ke negara yang lain. Beliau menceritakan dari para sayyid yang sudah diakui akan keutamaannya. Nanti ngeten. Inna kitabahu sak temene kitabe Imam Al-Bukhari. Inna kitabahu sak temene kitabe Imam Al-Bukhari iku mangkurian. Ora diwaca apa kitabahu fi waqti syiddatin, ing dalam waktu rekoso, illa urijat kejaba diilangi apa ikilah syiddatin, walau ibad lan ora den tumpakake
Walau bidalan orang ditumpahake apa bihi ikilah kitab al-Bukhari fi markabin ing dalam perahu, di markabin ing dalam perahu. Nah, markabin itu tumpahan itu bisa tumpahan darat, laut, udara, bisa pesawat, bisa mobil, bisa perahu. Tapi markabin di mana nomor ini perahu. Kenapa? Karena ada lafal setelahnya fadharibat. Fadharibat nuli tenggelam apa ikilah markabin. Waktu kelawan babar bisa. Nah, karena ada lafal fadharibat inilah maka kemudian di situ dharibat menggunakan alamat taknis. Akhirnya taknis di sini ibari kaunil markab sapi nagar, karena yang dimaksud markabnya berbentuk sapinah itu muannas. Nah, ini beliau mendapatkan makalah dari para qadhi yang di situ alim dan juga menjelajah beberapa daerah mencari ilmu, meriwayatkan dari para sadat yang sudah diakui akan keutamanya nanti komentar. Sesungguhnya kitab Al-Bukhari atau Sahih Al-Bukhari itu tidak dibaca pada waktu susah, kecuali kesusahan itu akan dibilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana ini banyak di satu daerah dulu ketika terjadi bencana kayak kemarin corona dan yang lain, itu banyak yang salah satunya moco kitab Sahih Al-Bukhari agar penyakit itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini wala lebih bagi marga bin qatu faqarika. Nah, itu orang ini kapal iso. Sekarang kita kalau di bawah terusin qaulu al-ma'rifah minal qudati alladhi kanat lahum al-ma'rifah ay bi ilmil hadisi. Niki para qadhi yang di situ ahli ilmu hadis. Wa tiqlatu wal qala fil misbah atiqlah bil kasi wa dhamiru wa ismun lugatan ismun minal ittihad. Wa qala Abu Zaid atiqlatu bil kasri ismun minal ittihad. Wa fi dhami as-sayu alladhi yultaqal ilaihi. Yuqalu qarbat iklatuna bidasi wa anta iklatuna bidhami. Jadi langsung bahwa waqala fil muhtar wa iklatu bil kasri al-irtihal. Yuqalu dana iklatuna. Terus fakulima min kalamihima anna iklata bil kasri al-irtihal. Artinya dengan dibaca roh, apa nih? Kasrah rohnya itu maknanya terlihat. Apa nih? Ai al-intiqalu min baladin ila ukhra li ajli akhdil ilmi masalan anil ulama'i alladziina fi hadhil baladatil ukhra. Nah, artinya bisa dimaknai apa berpindah dari satu negara ke negara yang lain karena dengan tujuan mencari ilmu atau menimba ilmu dari ulama-ulama yang ada di negara tersebut. Jadi qadhi ini ahli hadis dan juga beliau ahli ngaji dari berbagai macam ulama di berbagai negara. Ngendikane di bawah kitabnya Imam Bukhari itu ketika dibaca di saat waktu susah, maka kesusahannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus kalau malih qaulu siddatin ay qurabin sakirin qawiyin dibaca di saat nopo? Di saat qurabin masaqat semua sing kuat. Jadi bencana yang besar kados kemarin pandemi. Nah,
pandemi semacam itu, maka nanti dibacakan apa nih kitab Sahih Al-Bukhari illa furijat ay uzilat. Terus maknanya apa furijat ini uzi dihilangkan. Wa qalu fi markabin bi fadl kaf wa qalu fa qariqat dikasirra min ba'di ta'iba. Terus tadi Fatadkiru itibari qaul markabi mahalla hukubi. Kenapa kok fi markabi menggunakan sifat mudzakkar? Itibari qaul markabi mahalla hukubi, karena memandang markab itu panggonane numpak. Wa ta'is itibari qaul markabi safinatan. Nah, kenapa kalau markabin kok di belakangnya fadhariqat tidak fadhariqat? Kata nggih, mestinya kan kalau fi'il fa'il nomor bagi harus nopo? Nah, itu sesuai nak markabin iki mudzakkar ya fadhariqat padha mudzakkar. Tapi di sini fi markabin fadhariqat. Sing dikau markabin itu mudzakkar karena itibari apa? Itibari qaulil markabi mahallat hukum. Kalau yang fadhariqat dibaca ta'nis itibari qaulil markabi safinatan. Terus Farabitu mongko demen sapa ingsun. Mongko demen sapa ingsun ma'a barakatil hadisi sartane barokah hadis. Fitil kal barokah ing dalam mengkono pira-pira barokah. 5 krono perkara fil qulubi kang tetep ing dalam pira-pira ati. Minas sodai rupane tayeng. Minas sodai rupane tayeng. Fala allahu mongko menawa Gusti Allah bi fadlillahi kelawan fadli Gusti Allah iku ayat syifa yen to milani sapa Allah. Iku ayat syifa yen to milani sapa Allah amma sangka peteng ay abdul mah biha kam tetap ing dalam al-qulub. Farhibtu ma'a barakatil hadis fi tilkal barakati. Melihat barokahnya hadis semacam itu, akhirnya saya kepengin seneng tayang-tayang sing nduk ngene jero ati iki. Muga-muga kanthi fadhile Gusti Allah menghilangkan tayang utawa zulmah kegelapan yang ada di dalam hati. Nah ini qauluhu materi. Qauluhu 5 fil qulubi. Ilatun li qaulihi farabitu. Jadi ilat dari lafal farabitu. Terus wa minas sodai bayanun 5. Adapun lafal minas sodai ini menjelaskan ma yang di depan. Wal muradu bihi ar-ranu ay al-ghasu. Maknanya apa ay al-bisharu tegese tutup alladzi yakunu 'alal qalbi fasubiyat al-qulubu bibir atin. Di sini nanti diserupakan dengan seperti cermin. Ya tarakamu 'alaiha as-sudau yang di mana bertumpuk-tumpuk tayang sing ten gene biratin tadi. Terus yang penting qauluhu ayat sifat ayuzila. Terus sebelumnya tadi fala alahu tafri'un ala qawlihi farabibat yahtamilu ayyakuna ad-dhamir wa'idan 'ala Allah azza wa jalla. Fala alahu hak dhamirnya bisa kembali kepada Allah. Adalah yang kedua wa yahtamilu ayyakuna ad-dhamiru lil hali wa sya'ni. Iso dimaknani fala alahu mongko menawa Gusti Allah. Iso dimaknani meneh fala alahu mongko menawa kelakuan. Iso dimaknani ngoten. Terus ayat sifat ayyusila maknane ngilangi. Wal dhamiru a'idun 'ala Allah taala 'alal ihtimali asani wa kadar 'ala sani.
Nah, ketika tadi fala'allahu punya bisa kembali kepada Allah dan kembali kepada apa tadi? Kembali kepada satu, maka yuzilu ini pun ayat sifanihi domirnya bisa kembali kepada Allah, juga bisa kembali kepada apa asya ini tinggal mau melodi. Nah, konsisten melok awal ya melok awal. Inna mongko alam mongko menawa Allah betul ya. Nah, saan ya sama. Terus ana menambah imma alasani fadhamiruhu aidun ala kitab al-Bukhari. Sing ana kemungkinan si nomor 3 gambarnya kembali kepada kitab Al-Bukhari. Terus qauluhu amma biha se muta'alliqun bi yaksibu wa fihi hatfun majrurian wa mausulan maf'ul yaksibu wa takdiru yaksibu anha ay al-qulub ma biha ay alladhi istatara biha sesuatu yang ada di dalam hati minambil mati rupane tetap allati alaiha bisababil ma'asi. Semoga Allah dengan fadlnya Allah menghilangkan kegelapan-kegelapan yang ada di dalam hati, yang dimana kegelapan itu timbul sebab adanya maksiat. Jadi ma biha itu maknya dimaknai zulmah, kegelapan yang disebabkan karena banyaknya maksiat. Itu sedikit tentang pembahasan tadi. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.